Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah berupa nikmat sehat walafiat, terutama nikmat iman dan Islam yang masih Allah letakkan dalam jiwa kita, dalam hati sanubari kita. Mudah-mudahan ini semua menjadi langkah kita untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi usul fikih ini setelah kita di bulan kemarin yaitu mengetengahkan tentang sumber hukum yang ketiga adalah al-ijma'. Dan kali ini kita akan masuki sumber hukum yang keempat. Sumber hukum yang keempat adalah al-qiyas. Secara letterlek, qiyas berarti menyamakan, atau juga ada yang mengartikan mengukur. Lalu secara definisi menurut ulama usul fikih, definisi dari qiyas ini apa? Kata para ulama, qiyas itu adalah menyamakan suatu hukum yang pada awalnya hukum tersebut tidak ada dalilnya. Tidak ada Al-Quran atau hadisnya. Namun disamakan dengan hukum yang lain yang sudah ada dalilnya. Nah, di sini nih Pak, menyamakan hukum yang lain yang sudah ada dalilnya, di mana ada ilat ataupun sebab yang sama. Ada sebab atau ada ilat yang sama. Ilat itu kita artikan sebab. Saya ulangi lagi Pak, definisinya agar kita bisa memahami. Menyamakan suatu hukum yang tidak ada dalilnya, baik dari Quran maupun dari hadis, dengan hukum yang lain yang sudah ada dalilnya berdasarkan Quran atau hadis itu, di mana ada sebab yang sama. Nah, itu definisi yang dikemukakan oleh ulama usul fikih dalam masalah ini. Kita berikan contoh dulu satu saja Pak, supaya nyambung ya Pak ya. Misalnya kita berikan contoh dulu dalam kasus pengharaman tentang khamar. Khamar yang namanya minuman keras itu kita sudah dapatkan
dalilnya sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah surat kelima di ayat 90 dan 91. Ini kita berikan dulu contoh. PS 5 90 91. Allah katakan di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya khamar itu, judi dan seterusnya itu, di situ kita katakan jauhilah oleh kamu agar kamu beruntung. Allah katakan demikian. Nah, apa yang menjadikan khamar itu haram, Pak? Nah, di situ kita memahaminya, Pak. Apa yang menjadikan khamar itu haram? Ada ilatnya khamar itu haram. Khamar adalah haram. Haram ini akibat ya, Pak ya. Haram ini akibat. Lalu sebabnya, apa yang menjadi sebabnya, Pak, dari keharaman ini? Ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah memabukkan. Dari pernyataan ayat ini, lalu kita ingin mengambil hukum tentang narkoba. Ya, katakanlah salah satu contohnya adalah ekstasi misalnya, Pak. Salah satu jenis narkobanya. Apakah ekstasi itu haram? Kalau kita ingin melihat dari sisi dalilnya, baik Quran maupun hadis, enggak kita temukan. Enggak ada, Pak, ayat maupun hadis Nabi yang mengatakan ekstasi itu haram. Enggak ada. Ya. Nah, tetapi untuk menetapkan haramnya ekstasi itu, maka metode kias itu kita gunakan itu tadi. Apa metode kias yang kita gunakan tadi? Yaitu tentang mengambil khamar itu haram, di mana sebab dari seseorang yang mengkonsumsi tentang ekstasi itu, maka sebabnya akan memabukkan, dan kalau sudah memabukkan kesananya akan apa, Pak? Merusak akal. Akalnya menjadi rusak. Maka kita katakan hukum dari ekstasi itu adalah haram. Nah, disitulah kita memahami tentang kias. Ada sebab yang sama, sebab ada ilat yang sama, sebabnya adalah memabukkan, sehingga dari semua hal-hal yang mengakibatkan menjadi mabuk dan rusaknya akal itu, maka Islam melarang mengkonsumsi baik minuman maupun makanan tersebut. Nah, ini cara kita mengambil hukum dengan metode kias. Bapak sekalian, menjadi pertanyaan kita sekarang begini, Pak. Ini pertanyaan kita. Apakah kias itu sah secara syariat? Itu pertanyaannya. Apakah kias itu sah atau legal secara syariat? Dalam masalah ini, para ulama terbagi dua pendapat. Pendapat yang mengatasnamakan dengan dasar metode tekstual yang dipelopori oleh yang namanya ulama Daud Az-Zahiri, yang kita sebut dengan aliran tekstual, menyebutkan bahwa kias tidak termasuk syariat. Kenapa? Karena kias itu hasil dari
menganalisa dari teks-teks ayat maupun teks-teks hadis yang dicari adakah kesamaannya atau tidak, itu semua kan pakai akal kata si ulama itu tadi. Termasuk sebagian kecil dari Syiah, sebagian kecil Pak, pendapatnya aliran Syiah dalam masalah ini menolak tentang adanya kias ketika ingin dijadikan sebagai salah satu metode sumber hukum ini. Karena itu tadi kita katakan bahwa kias itu tidak termasuk syariah, tidak termasuk syariat buat kita. Dia tidak langsung bersumber dari Al-Quran. Nah, tetapi pernyataan ini bisa kita bantah, Pak. Bagaimana membantahnya pernyataan-pernyataan seperti ini? Nah, nanti kita lihat dari sisi legalitasnya. Sekarang kita melihat dulu dari sisi apa? Dari sisi logikanya ini, Pak. Kalau kias itu tidak termasuk syariat, kalau saya katakan kias itu tidak termasuk syariat, lalu bagaimana ulama-ulama itu tadi kan memahami ayat, memahami hadis, kemudian dari pemahamannya itu dikeluarkan sisi hukumnya, lalu dicari sisi yang kita sebutkan dengan sebab itu tadi atau adanya ilat itu tadi. Bukankah ini juga hasil pemikiran ulama bersumber dari Quran, bersumber dari hadis? Nah, itu bantahan ulama usul fikih yang mengatasnamakan bahwa kias itu salah satu metode dari kita menggali hukum atau menjadi sumber hukum. Nah, di sini persoalan perdebatannya. Saya lanjutkan dengan alasan logika yang kedua, Pak. Kalau tadi landasan logika yang pertama ya, Pak ya. Alasan atau argumen di mana kita bisa mempergunakan metode kias ini, logikanya adalah, ingat Pak, ayat Quran, ayat hadis tidak mungkin bertambah. Pahami ini, Pak. Quran dan hadis nggak mungkin bertambah. Tetapi permasalahan umat, permasalahan manusia, permasalahan dalam kehidupan ini itu semakin lama semakin kompleks, semakin penuh masalah. Apa yang dulu tidak ada di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, boleh jadi di zaman sekarang itu terjadi atau ada. Pertanyaannya, bagaimana persoalan-persoalan yang dulu tidak ada yang kemudian sekarang ada ini, Islam memberikan solusi, Islam memberikan jawaban. Cara Islam memberikan jawabannya tadi atau memberikan solusinya itu tadi adalah salah satunya dengan kita menggunakan kias. Salah satunya saya katakan tadi. Karena itu tadi, ayat Quran gak bertambah, hadis Nabi tidak bertambah, tetapi permasalahan bertambah dengan kemajuan ilmu, dengan kemajuan teknologi. Nah, jadi dari situlah kita memahami bahwa argumen yang kita ingin jadikan bahwa kias itu adalah merupakan salah satu metode dari pengambilan hukum yang ada di dalam teks-teks Al-Quran maupun teks-teks hadis Nabi SAW. Bapak dan Ibu sekalian, lalu apa argumen yang menjadi dasar bahwa kias itu adalah legal secara syariat? Ini pertanyaan kita berikutnya. Kalau tadi saya katakan secara logikanya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kita garis bawah ini, Pak. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kita garis bawahi dari kata fa in tanaza'tum, Pak. Fa in tanaza'tum,
jika kalian berselisih untuk menetapkan suatu hukum, ada perselisihan untuk menetapkan sesuatu hukum, fi syai'in, pada sesuatu hukum itu, maka kata Allah pada ayat tersebut, farudduhu, maka kembalikanlah perkara itu ilallah, kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah. Pahami kata-kata kembalikanlah kepada Allah, kepada Rasul, kembalikanlah kepada Quran, kembalikanlah kepada hadis. Tetapi ketika kita mengembalikan perkara itu kepada Quran, kepada hadis, memerlukan apa, Pak? Memerlukan pemahaman. Teks itu nggak mungkin kita artikan secara terjemahannya begitu saja. Jangan memahami teks-teks ayat dengan terjemahannya begitu saja itu, Pak. Ada pemahaman yang harus difahami, yang harus didalami oleh seseorang ulama itu tadi. Maka kata itu demikian bunyinya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, artinya kembalikan kepada ayat Quran dan kepada hadis Nabi itu tadi. Namun pemahaman kembali kepada Quran dan hadis Nabi itu memerlukan pemahaman yang dalam. Ketika kita memahami yang dalam itu, salah satu metodenya adalah tadi, kias. Salah satu metodenya saya katakan. Nah itu ulama yang mengatakan, sekali lagi, kias itu adalah salah satu sumber dari hukum Islam. Yang kedua, dalil secara syariatnya, Pak. Kita lihat lagi Quran surat 59. 59 surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr surat 59 ayatnya ayat kedua. Tetapi di situ saya ingin garis bawahi, ayat itu cukup panjang, Pak. Cukup panjang. Saya ingin garis bawahi saja pada ayat tersebut berbunyi menjelang akhir ayat. Fa'tabiru ya ulil absar. Akhir ayat. Fa'tabiru. Ya ulil absar. Maka ambillah sebagai bahan i'tibar. Ambillah sebagai bahan nasihat. Ambillah sebagai bahan pelajaran. Itu kata-kata fa'tabiru, Pak, artinya. Bapak sekalian, ketika kita ingin mengatakan ambillah hal itu sebagai pelajaran buat kita, berarti ini ada apa ini, Pak? Ada peristiwa yang terjadi lebih dulu. Ada hukum yang terjadi lebih dulu. Konteks ayat di surat 59 ayat 2 ini berkaitan dengan ulahnya orang-orang Yahudi, Pak, ketika itu. Dan surat ini turun di Madinah. Ulah orang-orang Yahudi yang akhirnya mereka itu ingkar janji kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Allah memberikan hukuman, Allah memberikan siksa kepada mereka. Nah, ketika Allah memberikan hukuman kepada mereka, maka buat kita sekali lagi, Pak, ini adalah nasihat agar kita tidak dihukum oleh Allah. Nah, jadi dengan kita menyatakan dari Allah Subhanahu wa taala fa'tabiru ini artinya ada semacam apa, Pak? Perbandingan. Jangan sampai apa yang pernah dialami oleh orang-orang Yahudi dari Bani Nadir itu menimpa pada diri kita kaum muslimin. Sehingga akhirnya sekali lagi kita bisa menjadikan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan kemudian Allah menghukum tidak terjadi pada umat Islam. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadi samalah, kalau saya berikan contoh lain, samalah ketika bapak ingin memberikan nasihat kepada anak kita sendiri, Pak. Nah, tuh lihat tuh, teman kamu kan akhirnya begini, kata bapak nih. Ya, jangan sampai nak kamu itu seperti dia. Ketika kita mengatakan jangan sampai kamu seperti dia sama dengan temanmu itu namanya kias, Pak.
membandingkan, mengukur atau menyamakan suatu kasus dengan kasus yang lain. Nah, Bapak sekalian, kemudian apa yang menjadi legalitas kias ini? Ada sumber hadisnya. Kalau tadi sumber ayatnya Pak ya, satu saya ulangi, surat Al-Maidah ayat 59, yang kedua surat Al-Hasyr surat 59 di ayat kedua, dan hadis Nabi SAW. Ini hadis ini populer Pak. Apa hadis populer? Yaitu yang berkenaan Rasulullah SAW mengangkat sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal untuk dijadikan gubernur di Yaman. Untuk dijadikan gubernur di Yaman. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah pada saat itu bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Wahai Mu'adz," kata Rasulullah, "ketentuan apa bila kamu nanti dihadapkan dengan sebuah persoalan? Apa yang kamu pakai ketentuannya?" Mu'adz bin Jabal menjawab, "Aku akan tentukan perkara itu dengan Al-Quran." Lalu kata Rasulullah lagi, "Andaikan kamu tidak temukan hal itu di dalam Al-Quran, aku akan temukan dengan sunnah Rasul. Lalu andaikan kamu juga nggak temukan perkara itu dari sunnah Rasul, dalam sunnah Rasulnya, kamu akan tentukan dengan apa?" Kata Mu'adz bin Jabal, "Aku akan berijtihad." Nah, makanya bulan yang lalu kita sudah singgung arti ijtihad itu Pak. Kita ulangi lagi. Ijtihad berasal kata dari kata ijtahada. Ijtahada itu berakar kata dari kata jahada. Arti letter luck-nya adalah bersungguh-sungguh. Arti letter luck-nya. Tapi pengertian ijtihad yang konteksnya dengan usul fikih, ijtihad adalah penggalian hukum. Penggalian hukum dari teks-teks ayat maupun teks-teks hadis, ya, untuk dikeluarkan hukumnya. Sama dengan istilah lainnya lagi, dengan istilah istinbat namanya Pak. Istinbat itu mengeluarkan hukum dari teks-teks ayat maupun teks-teks hadis. Maka apa yang dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, "Saya akan berijtihad pada saat itu." Lalu apa Pak? Rasulullah pada saat itu memberikan respon kepada Mu'adz dengan memegang dada Mu'adz. Alhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada Mu'adz, pemahaman yang dalam, pemahaman yang luas terhadap Mu'adz. Begitu akhirnya Rasulullah SAW merespon apa yang telah dijawab oleh Mu'adz, ketika yang terakhir ini dia akan melakukan ijtihad karena nggak ditemukan ayat, nggak ditemukan hadis. Dia melakukan ini. Maka dengan demikian sekali lagi di dalam masalah ini kita katakan bahwa yang namanya kias itu jelas adalah legal secara syariat, karena dia juga bersumber dari ayat, bersumber dari hadis Nabi SAW. Nah, Bapak sekalian, saya ingin melanjutkan dari sisi contoh Pak. Contoh dari kias. Kalau tadi contoh kias itu ekstasi dikiaskan dengan apa Pak? Dengan khamar. Intinya di situ. Ekstasi atau narkoba itu dikiaskan dengan khamar. Sekarang contoh kedua.
Contoh kedua, sebagaimana yang sama-sama kita ketahui juga, salah satu ayat di mana kalau yang namanya sudah azan Jumat atau di hari Jumat azan itu, maka semua kaum muslimin harus bergegas ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, jumu'ah ya Pak ya, bukannya Jum'ah. Coba lihat Bapak teks ayatnya itu bukan Jum'ah, Jumu'ah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk datang. Lalu tinggalkanlah yang namanya aktivitas jual beli itu, tinggalkan. Hal-hal yang berkaitan aktivitas-aktivitas itu kamu tinggalkan. Wadzarul bai'. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, kalau tadi disinggung tentang tinggalkan jual beli dalam masalah ini, sekarang kita cari dulu Pak, apa ilatnya? Ilat dari masalah ini. Ilatnya, kalau nggak cepat-cepat pergi ke Jumat, sedangkan azan sudah berbunyi nanti, apa ilatnya Pak? Ilatnya akan menjadi lalai. Ya. Maka ketika Jumat itu akhirnya dilalaikan oleh kita, lalu ada di hari-hari yang lain di mana azan juga sudah berbunyi, lalu kita tetap kerja, tetap nulis, tetap dagang, gak dipedulikan lagi oleh kita, maka aktivitas Bapak berdagang di luar hari Jumat itu tadi, ya, bisa masuk ke dalam hukumnya ini. Maka hukumnya dalam masalah ini akhirnya lalai. Lalai itu belum tentu nanti dikategorikan apa Pak? Dikategorikan sebagai orang yang berdosa, belum tentu. Para ulama mengatakan masuk kepada hukum makruh. Walaupun memang ada ayat mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada sahunnya di situ. Nabi untuk sekedar ini dulu kita pahami dulu, akhirnya dia disebutkan sebagai yang lalai. Maka berdagang, beraktivitas di mana azan itu sudah berkumandang, maka berdasarkan tadi surat Al-Jumu'ah itu tadi harus ditinggalkan. Nah, metode ini disebut dengan metode qiyas. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang lain Pak. Contoh yang lain berkaitan dengan masalah dilarangnya seorang pembunuh atau anak membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan waris. Seorang anak membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan waris. Akhirnya orang tuanya dibunuh. Apa yang menjadi ilatnya di sini, Pak? Ketika seorang anak itu membunuh orang tuanya karena ingin mendapatkan waris, ilatnya adalah dia terburu-buru ingin mendapatkan harta. Terburu-buru ingin mendapatkan harta. Ketika dia terburu-buru ingin mendapatkan harta, lalu dengan cara tadi membunuh orang tuanya, maka jelas si anak berarti haram mendapatkan waris atau dilarang untuk mendapatkan waris. Ya, itu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Nah, sekarang yang menjadi timbul pertanyaannya lagi, ada kasus, Pak. Apa kasusnya? Kasusnya tentang wasiat. Kata si A, ya Pak ya, si A ini orang yang banyak uangnya. Waktu masih hidup pernah ngomong kepada si B. Si B ini orang lain ya Pak. Si B ini orang lain. Hei B, nanti kalau saya mati,
saya akan kasih kamu wasiat tidak lebih dari sepertiga. Kata si A kepada si B, kalau saya nanti sudah mati, saya akan kamu kasih harta saya tidak lebih dari sepertiga. Kata si A kepada si B. Lalu akhirnya apa Pak? Si B membunuh si A karena ingin cepat-cepat dapat uang, dapat tadi wasiat yang sudah dikemukakan oleh si A itu tadi. Kalau mau dicari dalilnya Pak, dalilnya apakah si penerima wasiat ini pun tidak boleh mendapatkan waris? Dilarang mendapatkan waris. Dilarang mendapatkan wasiat. Apakah si A seperti itu? Apa si B seperti itu? Jawabannya, kita menggunakan metode kias berarti sama. Bahwa si B tidak boleh mendapatkan wasiat. Dilarang untuk mendapatkan wasiat. Kenapa? Ilatnya sama dengan yang tadi sini Pak. Terburu-buru kepengen dapat duit si B ini. Akhirnya si A dibunuh. Berarti dia nggak menerima wasiat. Nah, begitu cara kita memahami dalam masalah ini. Jadi di dalam masalah ini sekali lagi kita katakan bahwa metode kias ini adalah menjadi sumber hukum yang keempat yang menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Tapi sebelum saya ingin akhiri Pak, ada kias yang kurang tepat Pak. Saya katakan kias yang kurang tepat kalaupun ini dilakukan oleh para ulama. Kias apa Pak yang kurang tepat saya katakan? Kias mengazankan mayit ketika mau dikubur. Ya, kias mengazankan mayit atau jenazah ketika akan dikubur. Kenapa kamu mengazankan mayit? Nah, alasannya kata si ulama itu tadi, saya ingin menggunakan metode kias. Kiasnya kemana Pak? Kiasnya ke mengazankan bayi yang baru lahir. Ya. Jadi kata si ulama tadi, saya mengkiaskan bayi yang baru lahir. Kan sama-sama nggak ngedengar, bayi juga kan yang baru lahir itu kan nggak ngedengar, kupingnya belum ngedengar. Demikian juga kan jenazah atau mayit kan nggak ngedengar, kata si ulama tadi. Nah, tetapi kias yang dilakukan oleh si ulama ini tidak tepat saya katakan. Kenapa tidak tepatnya Pak? Si bayi ini masih ada harapan untuk hidup. Sedangkan ini si jenazah udah mati, nggak ada harapan untuk hidup. Nah, jadi di dalam masalah ini nggak tepat kalau ada seorang ulama mengkias metode untuk mengazankan jenazah. Memang mengazankan jenazah itu nggak ada dalil, nggak kita temukan dalil-dalilnya. Baik dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi itu tidak kita temukan. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini persoalan-persoalan yang kalau kita melihat secara apa namanya sekali lagi luas dalam masalah ini, jelas bagi kita kelompok ataupun katakanlah golongan dari ahlus sunnah wal jamaah tetap secara sepakat untuk menjadikan kias ini menjadi sumber hukum yang keempat. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan dapat membuka tentang wawasan kita. Silahkan barangkali Bapak yang ingin bertanya atau kita diskusi Pak. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dalam masalah lalai ini harus kita definisikan dulu Pak, apa itu definisi lalai? Ya. Apakah lalai itu sama dengan ketiduran? Itu kan pertanyaannya begitu. Ya. Lalai itu adalah orang yang masih sadar ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah tersebut, namun dia menunda-nunda. Dia sadar, namun dia menunda-nunda. Ntar aja deh, ntar ada jam sekian. Tiap hari gitu, tiap 5 waktu kayak gitu. Nah itu dulu pemahaman tentang lalai. Sedangkan tidur tidak termasuk dari yang disebut dengan lalai itu sendiri. Ya, karena tidur adalah sesuatu yang tidak sadar yang ada pada diri kita. Kita tidak sadar walaupun katakanlah azan sudah berbunyi dengan keras dengan menggunakan speaker itu. Nah, tetapi memang karena kita tidur lelap lalu akhirnya kesiangan dan itu tidak dijadikan sebagai yang lalai, disebut lalai. Jadi nggak bisa seperti itu Pak. Jadi tidak pada tempatnya untuk melakukan metode qiyas itu sendiri. Nah nanti barangkali persoalannya apakah boleh sholat itu di luar waktu dengan pengertian yang disebut dengan istilah apa Pak? Qadha. Nah, makanya kan ada istilah qadha dengan istilah adaan Pak dalam persoalan niat tuh. Ya, ada adaan, ada qadhaan. Apa pengertian adaan dan qadhaan? Adaan itu melaksanakan sholat dalam waktunya, masih dalam waktunya. Sedangkan qadhaan itu melaksanakan sholat tidak ada waktunya sudah habis, sudah lewat. Itu namanya qadha. Nah persoalan ada qadha atau tidak, mayoritas ulama qadha dalam sholat itu ada, bukannya tidak ada. Ya. Nah dulu metode pengambilannya secara khusus pernah saya sampaikan di sini. Nah jadi dengan demikian sekali lagi kalau misalnya memang kita ketiduran, ya udah jam berapa nih? Oh nggak taunya sudah jam 6:30, matahari sudah terbit, sudah tinggi. Saya belum sholat subuh, kerjakan sholat subuh. Ya, Bapak bisa bayangkan lagi tuh, sholat yang masih bisa diqadha dalam perkara sholat sunnah itu, sholat sunnah qobliyah subuh saja masih bisa diqadha Pak, qobliyah subuh. Ada dalilnya itu Pak. Ya, katakanlah tadi saya bilang tadi Bapak bangun jam 6:30. Ya, lalu Bapak mau sholat subuh, saya mau qobliyah dulu, silakan. Ya, saking besarnya fadilah sholat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh itu, saking besarnya seperti itu, maka Rasulullah masih membolehkan untuk sholat qobliyah subuh pada waktu-waktu yang saya katakan tadi, di mana matahari sudah terbit. Nah, saya kira itu Pak, jadi tidak pas atau bukan pada tempatnya untuk melakukan qiyas. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau seseorang itu ingin mengambil hukum dengan metode qiyas, saya katakan tadi nggak tepat. Ada lagi pendapat lain. Kenapa jenazah yang mau dikubur itu diazankan? Apa kata pendapat itu? Karena yang namanya jenazah itu bisa mendengar. Nah, Bapak pahami lagi ini. Jenazah itu pada dasarnya bisa mendengar. Mayat itu bisa mendengar, baik yang belum dikubur maupun yang sudah dikubur, itu jenazah itu bisa mendengar. Di mana dalil ini Pak kita temukan? Pakai logika kita ya Pak ya. Kenapa Bapak
waktu umroh sampai di Masjid Nabawi, Bapak dianjurkan oleh Rasulullah mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak baca nggak tuh, amalin nggak? Kita dianjurkan oleh Rasulullah ketika sampai di Masjid Nabawi ingin mendekati ke makamnya Rasulullah, kita dianjurkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam sejahtera untuk engkau wahai Rasulullah. Nah, jadi dalam masalah ini para ulama mengatakan jenazah itu bisa mendengar. Satu, oh kata orang kan itu Rasulullah. Lalu bagaimana kayak kita? Saya bawakan dalil yang kedua. Bapak ketika sampai di pemakaman, tempat pemakaman kaum muslimin, apa Bapak dianjurkan sama Rasulullah? Assalamu alaikum ya ahlal kubur. Assalamu alaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna bikum insyaallah lahiqun. Selamat buat kalian. Assalamu alaikum buat kalian penghuni-penghuni kubur. Saya juga nanti akan menyusul. Wa inna, dan sesungguhnya kami akan menyusul. Jadi kenapa kita mengatakan ini? Itu kan anjuran Rasulullah. Intinya jenazah itu, mayat itu bisa mendengar. Tambah ayat Pak, silakan lihat ayat sekarang. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154. Al-Baqarah 154. Allah katakan, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kamu katakan, kata Allah, kepada orang-orang yang mati di jalan Allah itu amwat, mati. Jangan kamu katakan mereka itu mati, kata Allah. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Pahami kata-kata hidup ya Pak. Nah, jadi di situ. Jadi sekali lagi, kalaupun ada yang tetap berpendapat bahwa mereka mengazankan jenazah ketika jenazah mau dikubur, itu boleh jadi seperti itu tadi, untuk mengingatkan kepada si jenazah itu, untuk mengingatkan, tanda petik itu Pak. Jadi bukan hanya untuk panggilan sholat kata ulama itu, tapi untuk mengingatkan dia dalam masalah ini. Cuman Pak, ini cuman mendengarnya jenazah atau mayat itu tidak bisa apa Pak? Merespon. Nah, kalau merespon Bapak kabur. Jadi seperti itu. Makanya para ulama dalam masalah ini memberikan pengertian tentang mendengar itu terbagi dua itu Pak. Satu, mendengar dalam pengertian dia menerima suara sebagai objek. Menerima Pak suara itu, tapi dia, saya bilang tadi, nggak bisa merespon. Ya. Nah, jadi ketika suara-suara itu dikumandangkan, dia masih bisa menangkap. Bahkan yang namanya jenazah itu boleh dikatakan sensitif. Makanya ada hadis Nabi lagi nih Pak nih. Kenapa kita tidak boleh anak dengan anak ini ribut berantem ngurusin warisan, gara-gara ngurusin warisan. Ada hadis Nabi di mana si orang tua itu tersiksa, kata Rasulullah. Apa tersiksanya? Menangis Pak. Anaknya pada berantem gara-gara ngerebutin warisan. Jadi jenazah itu justru memang sensitif.
Nah, jadi Bapak bisa lihat keterangan-keterangan ini di dalam sebuah kitabnya yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Zaujiyah, di dalam sebuah kitabnya yang bernama Ar-Ruh, roh, tentang roh, Pak. Bapak bisa lihat sudah banyak terjemahannya. Jadi kalau ada alasan yang seperti itu, itulah alasannya. Jenazah itu bisa mendengar. Tapi kalau dikatakan sekali lagi metode pengambilan hukumnya dengan metode kias, salah, tidak kena. Ya, saya kira itu, Pak. Ada, Pak, yang mau ditanya? Tambahan lagi? Ya, silakan. Ya, kalau mereka yang berpendapat seperti itu ya silahkan. Bagi mereka yang berpendapat, saya katakan, oh, saya berpendapat dengan dasar ketentuan-ketentuan hadis yang saya pahami seperti demikian, ayat yang seperti demikian, lalu saya mau mengazankan, silahkan. Atau dia langsung, saya bilang tadi, menurut pendapat Daud Az-Zahiri itu kan pemahamannya pemahaman tekstual, pokoknya nggak ada ayat, nggak ada hadis, nggak usah diamalin. Kalau mau pendapat begitu ya juga silahkan. Itulah yang saya katakan, yang namanya hukum itu begitu. Hukum itu pasti berbeda pendapat. Jadi mau ngamalin mengazankan jenazah ya silahkan, atau Bapak barangkali nih yang Bapak sendiri, bukan hanya di waktu di kuburan aja, Pak. Ada jenazah misalnya di rumah Bapak, misalnya ada orang yang mau bacain surat Yasin. Kan ada yang begitu ya, Pak. Silahkan. Ya, ketika ada tamu atau ada keluarga Bapak, salah satu dari keluarga Bapak misalnya meninggal, lalu dibacain surat Yasin di samping jenazahnya, silahkan. Kan sama aja tuh. Jadi mau berpendapat yang mana? Saya tidak mengharuskan ya, Pak ya. Silakan, Pak Saiful. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memang mayoritas ulama salaf ya, Pak ya, ulama-ulama dahulu itu yang namanya asuransi itu haram. Di mana letak keharamannya? Karena dia tidak sesuai dengan ketentuan takdir. Saya asuransikan rumah saya, kan begitu, Pak. Nah, ketika rumah itu diasuransikan, dia kan barangkali punya pikiran, nanti bagaimana kalau rumah saya ini kebakaran? Belum tahu rumahnya akan kebakaran, diasuransikan. Ini kan namanya mendahului takdir. Demikian juga asuransi jiwa, asuransi nyawa kita. Ya, belum apa-apa sudah diasuransikan, takut mati. Kalau mati jenazahnya diurus, atau kalau masuk rumah sakit sekian, tergantung nanti Bapak bayar asuransinya berapa. Nah, itu pendapat ulama-ulama dulu yang mengharamkan itu alasannya. Tapi ulama-ulama kita di zaman sekarang yang kita sebut dengan pendapat ulama-ulama kholaf itu yang belakangan. Dulu cara menghitung salaf dan kholaf pernah saya sampaikan tuh, Pak. Untuk disebut ulama salaf itu sampai akhir di abad ketiga Hijriah. Jadi ulama-ulama yang hidup dari sahabat Rasulullah sampai di abad ketiga Hijriah itu disebut dengan ulama-ulama salaf. Salaf itu artinya yang dulu. Nah, selebihnya dari abad keempat masuk abad keempat sampai sekarang dan seterusnya itu disebut dengan ulama-ulama kholaf. Kholaf itu artinya belakangan, yang di belakang. Ulama-ulama kholaf ini memandang bahwa bolehnya asuransi itu dengan catatan. Apa catatannya, Pak? Catatannya dengan akad yang sesuai syariat. Sekarang akadnya apa? Apakah ada akad istilah
maslahat ataupun kemanfaatan atau kebaikan. Maka akad inilah yang harus diperbaharui. Kalau akadnya adalah akad manfaat, maslahat, maka boleh. Kenapa? Karena ajaran Islam juga akan mengajarkan tentang mengambil manfaat. Ending, Pak, maaf sekali lagi nih, Pak. Ending dari sebuah hukum yang ditetapkan, apa endingnya, Pak, yang ingin kita ambil? Manfaat. Hukum Islam diturunkan oleh Allah buat kita ini supaya bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Maka akad itu menjadi dasar. Sama seperti apa, Pak? Ayo. Sebelumnya BPJS. BPJS awal-awalnya itu wapres kita yang sekarang dia bilang haram. Kenapa? Satu, nggak jelas yang namanya akadnya itu. Yang kedua, mana manfaatnya? Kalau kita memang tiap bulan, Pak, ngasih duit, nyetor duit ke BPJS sekian. Saya alhamdulillah nih udah 5 tahun nggak sakit-sakit. Misalnya, Pak, apa manfaatnya dari BPJS yang Bapak udah setorin tuh duit selama 5 tahun? Nah, sedangkan kita harus merasakan asas manfaat itu sendiri. Nah, disinilah ada akad yang harus diperbaharui. Apa akad yang harus diperbarui, Pak, ketika kita ingin menjadi peserta BPJS itu? Adanya akad yang kita sebut dengan ta'awun, tolong menolong. Ketika kita sudah setor ke BPJS, maka manfaat itu akan dirasakan oleh orang lain yang mereka pada saat itu katakanlah sakit. Untuk membiayai ke rumah sakit, maka dari BPJS itu tadi orang lain, saya berarti menolong orang itu sehingga bisa dibiayai uang itu dari BPJS. Itu namanya tolong menolong, Pak. Inilah yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian, kata Allah, dengan jalan berbuat baik dan takwa. Jadi ayat ini dijadikan sebagai apa? Asas untuk akad. Termasuk itu tadi tentang asuransi dalam masalah ini. Jadi dalam masalah ini sekali lagi ulama-ulama khalaf memberikan alasan bolehnya asuransi itu selama akadnya tidak bertentangan dengan syariat agama. Lalu akad yang dipakainya itu apa akadnya? Akad itu bukan murabahah saja, Pak. Yang namanya akad yang ada di dalam Bank Syariah Indonesia itu BSI itu sekarang. Tidak hanya mudorobah, tidak hanya murabah bagi keuntungan. Itu ada lagi jenis-jenis akad yang lain yang kalau mau didalami secara perbankan Islam itu semuanya ada di situ. Maka begitu jugalah ketika kita ingin apa, Pak? Ketika kita ingin apa? Mendefinisikan tentang riba. Pertanyaannya, apakah bunga yang diterapkan pada bank konvensional itu adalah haram karena di dalamnya sudah ada riba? Ketika ini diajukan sebagai pertanyaannya, saya bertanya lagi, Pak. Apa pertanyaannya? Apakah semua produk perbankan itu adalah riba? Haram. Bapak katakanlah pengen transfer uang ke famili Bapak dengan jalan ke bank. Bapak tentunya bayar apa, Pak? Bayar admin kan? Ke bank sekian ribu, katakanlah 6.000 atau 7.000 rupiah. Nah, uang admin ini kan dikumpulin oleh bank. Dan bank itu sendiri ada manfaatnya. Untuk apa, Pak? Menampung tenaga kerja supaya nggak ada pengangguran. Makanya ulama-ulama Darul Ifta Mesir, ini Mesir loh, Pak, gudangnya ulama di sana. Bank konvensional itu tidak haram.
Darul Ifta itu sama dengan MUI-nya di Indonesia. Ya, nah, walaupun memang ada sebagian ulama-ulama Mesir juga yang tetap mengharamkan itu dalam masalah ini. Nah, jadi kita ngambil kesimpulannya gini, Pak. Apa yang disebut riba? Yang disebut riba, semua ulama sepakat haram. Riba adalah haram. Pertanyaannya yang saya bilang tadi, apakah semua produk yang sudah masuk ke dalam bank konvensional itu adalah termasuk riba? Pertanyaannya kan itu. Padahal yang namanya riba di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa, Pak? Menukar antara jenis barang yang sama dengan kelebihan. Gandum ditukar dengan gandum tapi dilebihin. Maka sistem ini termasuk riba. Maka di zaman Rasulullah ini dihapus, dan inilah yang disebut dengan ribanya Ibnu Abbas. Salah seorang bukan Ibnu Abbas, Abbasnya, Pak, salah seorang paman Rasulullah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi analisa-analisa seperti ini memang harus sampai kepada kita agar kita bisa melihat permasalahan itu dengan baik, dengan benar dalam masalah ini. Ya, cuman kalau memang Bapak ragu, ya Pak ya, ragu. Sekali lagi, udah deh saya sih mau jadi nasabah bank syariat saja, silahkan, itu lebih baik. Ya, silahkan, karena kita sekarang sudah punya bank syariah. Ya. Jadi seperti itu saja kalau memang kita menimbulkan keraguan untuk memastikan, termasuk tadi tentang asuransi. Ya, saya kira itu, Pak. Gak ada lagi, Pak? Baik, udah capek tuh Pak, apa juga duduknya. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.